Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, di kesempatan hari ini izinkan saya Irma Rusda Al-Maghfiratun Nidah, mahasiswa program studi Magister Manajemen Sekolah Pasca Sarjana UHAMKA, ingin menyampaikan gagasan penelitian yang merupakan salah satu tugas mata kuliah metodologi penelitian manajemen dan bisnis yang diampu oleh dosen Bapak Insinyur Haji Muhdi M. Sahrun MSI PhD. Gagasan penelitian saya kali ini adalah pengaruh manajemen risiko perusahaan atau risk management enterprise dan struktur permodalan atau capital structure, serta motivasi untuk berbisnis yang sesuai dengan syariah terhadap keputusan pimpinan Mitrafon Sistem Integrator untuk melakukan scale up bisnis. Latar belakang. Mitrafon Sistem Integrator berdiri sejak tahun 2011, mengawali bisnis di jasa telekomunikasi dengan bendera CVMA Engineering Indonesia. Di awal Mitrafon bertitle Mitrafon Telecom Solution yang memberikan layanan terbatas pada jasa telekomunikasi kantor hanya terbatas pada PABX dan produk-produk layanan, aplikasi penghemat pulsa dan beberapa perkembangan telekomunikasi yang berkembang pada saat itu. Seiring perkembangan teknologi yang mengharuskan bisnis ini beradaptasi dengan perkembangan teknologi, maka jasa layanan Mitrafon berkembang dan terus membuka diri untuk bermain di berbagai kancah perangkat other teknologi, seperti IP kamera, CCTV, lightning arrestor, PA system, sound system, nurse call system untuk rumah sakit, dan berbagai macam bisnis meliputi pengadaan dan jasa instalasi. Dalam kurun waktu 7 tahun pertama, Mitrafon mengalami perkembangan yang cukup pesat sebagai perusahaan komanditer di mana struktur permodalannya masih berasal dari perseorangan dengan omset mencapai 100 juta rupiah setiap bulannya. Itu merupakan sebuah pencapaian yang cukup baik. Pandemi menjadi momen penting karena semua pemain di sektor bisnis ini mengalami penurunan omset yang drastis, di mana perusahaan menjadi terkoreksi dan keuntungan laba pun tidak mencapai target yang semestinya, sehingga membutuhkan suntikan modal baru untuk dengan memperhatikan kemungkinan resiko yang dihadapi. Menghadapi situasi yang sulit pasca pandemi, perusahaan juga harus ekstra hati-hati dalam membuat keputusan dalam hal pengembangan dengan menambah investor untuk memperbarui struktur permodalan mereka. Selain resiko secara bisnis, juga harus memperhatikan risiko pertimbangan lain. Sebagai seorang muslim yang juga mengambil keputusan untuk juga selaras dengan ketentuan aturan yang syar'i. Pengembangan perusahaan tidak hanya berorientasi pada profit duniawi, namun juga harus selamat dalam konteks ukhrawi. Pembuatan keputusan untuk bertahan dan berkembang dengan melakukan scale up bisnis dalam hal yang mempengaruhi menjadi penting untuk dikaji agar biar aman secara dunia dan akhirat atau secara ukhrawi. Identifikasi masalah. Variabel terikat yang ditetapkan untuk kita teliti adalah keputusan pimpinan untuk melakukan scale up bisnis. Pimpinan di sini adalah pimpinan dari Mitrafon Sistem Integrator. Variabel bebasnya ada sekitar 17 variabel yang bisa dilihat pada slide berikut. Pembatasan masalah untuk penentuan variabel penelitian yang akan diteliti akan diuraikan sebagai berikut. Variabel terikat dinyatakan dengan Y, variabel bebas pertama dinyatakan dengan X1, variabel bebas kedua dinyatakan dengan X2, dan variabel moderator atau intervening dinyatakan dengan X3, di mana variabel Y, keputusan pimpinan untuk melakukan scale up bisnis, X1-nya manajemen risiko perusahaan, X2-nya adalah struktur modal, dan X3-nya adalah motivasi berbisnis yang sesuai dengan syariah. Tempat penelitiannya adalah CVM Engineering Indonesia atau Mitrafon Sistem Integrator. Judul penelitian, pengaruh manajemen risiko perusahaan dan struktur permodalan serta motivasi untuk berbisnis yang sesuai dengan syariah terhadap keputusan pimpinan untuk melakukan scale up bisnis. Rumusan masalah. Rumusan masalah terdiri atas berbagai macam rumusan, diantaranya terdiri dari kalimat apakah terdapat pengaruh antara dari variabel bebas yang pertama, manajemen risiko perusahaan terhadap keputusan pimpinan, dari variabel kedua, hubungan struktur manajemen dengan variabel terikatnya, kemudian dari variabel moderator kepada variabel terikatnya, hingga ada beberapa hubungan yang bisa dirumuskan dalam rumusan masalah.
Kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian dapat digunakan untuk memahami masalah, memecahkan masalah, dan mengantisipasi masalah yang kemungkinan akan terjadi pada CVMA Engineering Indonesia. Oleh karena itu, maka peneliti harus yang pertama memahami masalah, memecahkan masalah, dan mengantisipasi masalah dengan data yang diperoleh tentang manajemen risiko, pengetahuan tentang struktur modal yang dibutuhkan, dan nantinya sesuai dengan motivasi melakukan bisnis yang diridhoi oleh Allah dan sesuai dengan syariah, yang dari penelitian benar-benar digunakan untuk mengupayakan masalah pengambilan keputusan pimpinan dalam melakukan scale up bisnis. Deskripsi teori. Variabel terikat keputusan pemimpin untuk melakukan scale up bisnis ini. Dalam bagian ini dilihat deskripsi teori yang telah dilakukan oleh penulis, meliputi rujukan dari bahan rujukan buku maupun jurnal, kemudian definisi, dimensi, aspek, indikator, hingga dari situ dapat dibuatkan sintesa dari deskripsi teoritis tentang variabel terikat scale up bisnis ini. Berikut adalah kerangka dari deskripsi teoritis tadi. Dalam hal ini untuk variabel terikat scale up bisnis, di sini telah dibuatkan bagian ini sebagai panduan dalam menyusun deskripsi teoritis yang diambil dari berbagai rujukan tadi untuk menyatakan, mewujudkannya dalam sebuah sintesa, dan dari sini nanti akan memudahkan dalam melakukan proses pembuatan instrumen penelitian. Pada tampilan tabel berikut ini adalah deskripsi teori untuk variabel bebas yang pertama, yaitu manajemen risiko perusahaan. Di sini sama seperti yang tadi dijabarkan dalam slide sebelumnya tentang deskripsi teori, terdiri dari rujukan, definisi, elemen atau aspek, indikator, hingga kemudian sintesa dari teori tentang variabel bebas kedua ini, yaitu manajemen risiko perusahaan. Tabel berikutnya adalah teori variabel bebas yang kedua, yaitu tentang struktur permodalan, berisi tentang rujukan dari berbagai sumber, buku maupun jurnal. Kemudian definisi, kita bisa menuliskan definisi dari berbagai sumber tadi, kemudian dimensi dan aspeknya, indikatornya kita bisa tuangkan, dan akhirnya dari sini kita bisa mensintesakan tentang teori struktur permodalan. Teori variabel moderator atau variabel yang ketiga, X3, yaitu motivasi berbisnis yang sesuai dengan syariah. Kita juga mengambil berbagai macam rujukan untuk kemudian kita bisa sintesakan dengan kalimat kita sendiri untuk memudahkan dalam proses nanti pembuatan instrumen penelitian. Yang berikutnya adalah kerangka berpikir dan paradigma penelitian. Dari kerangka berpikir dan paradigma penelitian yang disampaikan dalam bagian ini adalah bagaimana faktor variabel bebas X1 dan X2 bisa berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap variabel terikat yang dalam hal ini disimbolkan dalam bentuk huruf Y. Jadi secara langsung maupun secara tidak langsung paradigma penelitiannya tergambar dalam bagian berikut. Pada slide ini dapat kita lihat kerangka berpikir dari 4 variabel yang menjadi bahan penelitian kita kali ini. Kerangka berpikir dan paradigma penelitiannya di mana X1 dan X2 bisa berpengaruh terhadap X3, bisa juga berpengaruh terhadap Y, nanti akan dijelaskan pada slide berikutnya. Dari kerangka berpikir tadi, sehingga kita bisa merumuskan hipotesa penelitian. Perumusan itu dapat kita buatkan dalam bentuk pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung, di mana pengaruh langsung ada 5 skema, 5 jalur, dan pengaruh tidak langsungnya ada 2 jalur yang merupakan perumusan hipotesa penelitian pada kali ini. Tujuan penelitian untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang signifikan antara manajemen risiko perusahaan dan perubahan struktur permodalan perusahaan serta motivasi untuk bisa berbisnis sesuai dengan syariah terhadap keputusan pimpinan untuk melakukan scale up bisnis pada Mitrafon Sistem Integrator. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk menganalisis apakah ada pengaruh yang signifikan antara manajemen risiko perusahaan dan perubahan struktur permodalan yang dalam pelaksanaannya dengan
berpegang teguh pada sebuah motivasi untuk melakukan bisnis yang sesuai dengan syariah agama Islam terhadap keputusan pimpinan dalam melakukan scale up. Waktu dan tempat penelitian. Tempat penelitian dilakukan di Mitrafon Sistem Integrator atau CVMA Engineering Indonesia yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa telekomunikasi, pengadaan instalasi, maintenance, repair untuk perangkat ICT. Yang memiliki visi Trusted System Integrator serta misi setia melayani dan memberi solusi semua problem yang berkaitan dengan perangkat information dan communication technology. Waktu penelitian dimulai dari bulan November sampai dengan Desember 2023, dimulai dari langkah persiapan, melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing untuk menentukan judul penelitian dan mendapatkan persetujuan, kemudian menyusun proposal, di bulan Januari mengajukan proposal, di bulan Januari-Februari penyusunan rencana penelitian dan desain studi, di bulan Februari sampai Maret mulai mengumpulkan data sesuai dengan desain penelitian, bulan April sampai dengan Mei menyusun laporan penelitian, bulan Juni persiapan sidang, dan diharapkan di bulan Juli sudah melakukan sidang penelitian. Setelah itu melakukan koreksi dan revisi sekitar 1-2 pekan, dan di akhir Juli penyerahan final setelah sidang. Metode penelitian kali ini besar kemungkinan dengan pendekatan kualitatif, mengingat respondennya adalah pimpinan dan jumlah pimpinan sangat sedikit dan memerlukan pendekatan yang sifatnya kualitatif. Kemungkinan besar jenis penelitian kali ini adalah deskripsi eksplanasi yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara 2 atau lebih dari 3 gejala atau variabel, di mana bersifat datanya adalah kualitatif. Sampel dan populasi dan sampel, teknik pengambilan sampelnya dengan wawancara dengan narasumber, dalam hal ini adalah pimpinan dari CVMA Engineering Indonesia, setelah melakukan observasi atau pengamatan langsung dengan membuat dokumentasi dalam proses wawancara, observasi, serta studi. Teknik pengumpulan data diambil dari deskripsi teoritis dan kerangka teoritis yang telah dibuatkan dalam bentuk tabel. Dari situ indikator dapat menjadikan kisi-kisi instrumen variabel, dari mulai variabel terikat sampai dengan variabel moderator. Dari situ indikator tadi kita membuatkan butir-butir pertanyaan untuk kita lakukan wawancara dan observasi dengan narasumber objek penelitian kita. Lanjut, teknik pengumpulan data untuk instrumen yang kedua, sama juga halnya dengan melakukan pengambilan data-data dari deskripsi teoritis yang dituangkan dalam indikator. Dari indikator dimensi tadi kita dapat membuat butir-butir pertanyaan untuk kita lakukan observasi dan wawancara kepada narasumber kita. Pun demikian untuk instrumen variabel bebas yang kedua tentang struktur permodalan, kita buatkan indikator untuk kita tuliskan butir-butir pertanyaan yang akan menjadi instrumen penelitian kita untuk kita wawancara kepada narasumber kita. Pengumpulan data yang berikutnya untuk kisi-kisi instrumen variabel moderator yang juga merupakan variabel yang cukup menarik di penelitian kita kali ini. Di variabel ini memungkinkan kita untuk menggali lebih dalam lagi terkait motivasi berbisnis sesuai dengan syariah dalam konteks yang seperti apa sesuai syariah di sini. Ini menjadi sebuah kajian yang menarik. Rencana analisis data. Satuan analisis, proses analisis kualitatif tersebut nantinya akan dijelaskan dalam 3 langkah berikut. Di antaranya yang pertama reduksi data, penyajian data atau data display, kemudian penarikan kesimpulan dan verifikasi atau conclusion drawing and verification. Dari permulaan pengumpulan data, periset kualitatif mencari makna dari setiap gejala yang diperbolehkan di lapangan, mencatat keteraturan atau pola penjelasan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas dan proposisi. Demikian penyampaian dari gagasan penelitian ini, semoga dapat diterima oleh Pak Muhdi selaku dosen kami. Semoga dapat bermanfaat untuk lembaga yang kami teliti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.